Ya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur pada pagi hari ini sekalipun ibadah online, ya, karena jujur saudara ya, sebetulnya kan memang enak kalau ada onset ya, pagi dan sore. Tetapi saya sebagai gembala itu kan juga memikirkan perkembangan ya, yang terjadi pada minggu yang baru kemarin begitu cukup drastis. Ya bahkan kemarin pun di Indonesia ya ada 55.000 yang terinfeksi. Itu menurut kalau sesungguhnya itu bisa 3 kali lipat ya, kalau sampai di tracing semua. Ya di Bali sendiri kemarin 2.323 orang yang terinfeksi. Ya khususnya di Denpasar cukup besar. Ya, nah itu sebabnya untuk minggu ini hanya minggu ini. Kalau Tuhan izinkan minggu depan kita bisa onset lagi. Ya, saya rasa dengan protokol kesehatan tidak ada masalah. Jadi waktu itu kita menunggu perkembangan situasi. Jadi bukan soal berani atau tidak berani. Ya, saudara saya tahu mungkin ada yang juga kok enggak sepertinya kok enggak ibadah onset dan segalanya. Tapi ini kita belajar ya, belajar apa istilahnya cooling down dulu ya. Juga firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boleh mengeluh ya, menyalahkan orang lain dan juga tidak berdebat ya. Itu jadi kita praktekkan ya. Jadi pada pagi ini kita bersyukur saja ya, apapun baik ibadah online maupun onsite kita tidak mau berdebat ya, tapi kita mau bersyukur. Puji Tuhan ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau tidak ada perubahan minggu depan onsite terbatas tetap akan kita jalankan ya, puji Tuhan. Jadi untuk minggu ini saja kita cooling down dulu ya, karena situasi di Bali cukup banyak juga. Sebetulnya kan orang membanding-bandingkan virus Omikron dengan Delta. Ya kalau Omikron ini katanya cukup tidak seperti Delta, tetapi kalau virus ya, virus kalau sudah menyerang orang saudara, itu recovernya itu kan namanya sudah diserang ya. Recovernya itu kan cukup juga namanya serangan ya. Jadi cukup ada yang dampaknya cukup lama dan juga membawa dampak-dampak yang mungkin di sini ada dampak positif. Mungkin dampaknya negatif ya untuk ke depannya ya. Baiklah, tidak mengurangi pelayanan kita pada pagi hari ini. Saya mau bicara tentang berkat atau kutuk ya. Itu sambungan firman Tuhan minggu lalu ya. Tadinya saya mau teruskan mengenai 9 hal yang tidak dilakukan orang berhasil. Itu yang keempat adalah membual ya. Tapi Tuhan alihkan dulu ya saudara, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya, saya bacakan ya. Ibrani pasal 6 ayat 7 dan 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah ya. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, jadi kalau minggu sore kemarin itu ya dari kering lalu adanya hujan ya, dalam Yakobus pasal yang ke-5 kemarin kalau ada hujan itu pasti akan menghasilkan buah ya. Tapi kalau sekarang kita lihat ini setelah ada hujan kok bisa lagi kembali kering ya, kutuk. Nah, jadi ini ya bolak-balik ya, dari kutuk menjadi berkat, dari berkat bisa menjadi kutuk lagi. Nah ini yang kita pelajari. Nah pada waktu minggu lalu saya sudah katakan mengapa terjadinya kering
Ya, tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Karena pada waktu itu Raja Ahab, saudara, dia melakukan penyembahan berhala. Ya, dan yang kedua, mengizinkan kembali ya membangun Yeriko. Hiel itu orang-orang Betel, ya. Dengan mengorbankan nyawa anak sulung dan anak bungsu. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya seolah-olah terjadinya kutuk, sehingga tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Nah, sebab kalau tidak ada hujan, saudara, hujan itu menggambarkan pekerjaan Roh Kudus, ya. Hujan roh istilahnya kalau di dalam satu nubuatan. Nah, kalau tidak ada hujan tidak akan ada buah. Nah, tapi kalau kering itu menimbulkan kelaparan. Ya, kelaparan bisa menimbulkan kematian. Nah, jadi saudara, ya saya kemarin sudah katakan lapar dan kelaparan itu beda. Lapar itu masih ada makanan, tapi kalau kelaparan sekalipun lapar tidak ada makanan. Nah, jadi saudara, mengapa bisa kering? Karena penyembahan berhala dan membangun kembali Yeriko. Nah, ini yang saya mau ingatkan kepada seluruh kita ya, semua termasuk saya, saudara. Kalau penyembahan berhala kan kalau diidentikan sekarang seperti dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima, matikan dalam dirimu rupa-rupa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, yang sama dengan penyembahan berhala, serakah. Ya, itu jelas akan mengalami yang namanya kekeringan rohani. Lalu yang perlu kita ingat juga Yeriko. Waktu saya selidiki saudara ya, Yeriko itu waktu diruntuhkan pada abad yang sebelum Masehi 14. Ya, sementara Raja Ahab berkuasa itu 9, abad ke-9 sebelum Masehi. Ya, jadi ada rentang waktu itu 5 abad. Ya, dari abad ke-14 ke abad 9 itu 5 abad. Ya, jadi 500 tahun, ya itu kan cukup lama. Tapi mengapa itu dibangun kembali? Ya, nah, saudara, jadi waktu dalam Yosua pasal 6 ayat 26, ketika Yosua itu bisa bersama orang-orang Israel, kita akan tahu ceritanya bagaimana tembok Yeriko dan Yeriko itu bisa dihancurkan. Saudara, pada waktu pertama masuk ke Kanaan, itu sudah dikatakan siapa yang membangun kembali akan kena kutuk. Ya. Nah, saudara, jadi ini mengajarkan kepada orang Kristen ya, jangan ya seperti beberapa waktu lalu itu living in the past, ya, hidup dengan masa lalu. Ya, jadi jangan sampai hidup dengan masa lalu. Ya. Yang saya mau beritahu kepada saudara ya, kalau yang jelek-jelek itu nggak usah diingat lagi. Ya, salah satu contoh ini sering kali terjadi ya dalam kehidupan rumah tangga itu. Kalau pas bertengkar itu kan ada cerita dulu. Ya, itu nggak usah dibangkitkan lagi. Sama dengan membangun Yeriko. Ya, tidak ada gunanya. Ya, saudara, akhirnya justru terjadi pertengkaran. Ya. Pertengkaran itu kan korban, ya, mengorbankan anak sulung, mengorbankan anak bungsu. Kalau sudah sekarang kita, ya, contohnya saudara menikah 20 tahun, ya, saudara, dulu itu adalah bagian proses, ya, semua orang harus diproses, ya, supaya kita menjadi dewasa. Jangan sampai sekarang udah 20 tahun ada masalah balik kucing lagi ke yang lama lagi. Itu diobok-obok lagi, itu tidak menimbulkan damai. Ya. Nah, itu sama dengan kita saudara membangun Yeriko. Ya. Apa akibatnya? Kering. Nah, banyak kan orang Kristen tuh akhirnya kering rohaninya. Kalau udah kering nanti apa? Kelaparan. Ya, sekalipun makan kelihatannya tapi tetap lapar. Ya, kelaparan. Kelihatannya makan tapi lapar. Kering, kelaparan, nanti
kalau tidak ketulungan bisa mati. Maka itu pada waktu zaman Raja Ahab itu untungnya Pak Nabi Elia dia memperbaiki mezbah. Nah sampai hari ini saudara, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita memperbaiki mezbah itu memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Kalau salah ya bertobat. Ya, saudara belajar lagi, taat, hidup baru. Sehingga hujan itu turun. Ya. Nah kalau hujan turun itu menghasilkan buah. Kalau orang Kristen tidak merasakan bagaimana saudaraku istilahnya hujan roh di dalam hidupnya. Ya. Bagaimana dia bisa berbuah, sebab selalu saya katakan bahwa buah itu ada kan buah roh ya. Buah roh itu kan karena kita lebih dulu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, jadi jangan sampai kita ya saudara menyembah kepada berhala, hidup dalam keserakahan dan juga membangun Yeriko. Ya, jangan. Yeriko itu kan coba bayangkan, dan saya sudah katakan Raja Ahab itu 5 abad loh saudara. Diulangi lagi. Banyak orang Kristen tidak bisa maju. Selalu living in the past, masa lalu terus saja seperti bangsa Israel. Gak bisa masuk ke Kanaan. Kanaan itu adalah hidup dipenuhkan Roh Kudus. Nah, mengapa? Karena kakinya menuju ke Kanaan, pikirannya masih ke Mesir. Ya, begitu ada masalah sedikit, ngomel. Masalah sedikit, sudah aku bersungut-sungut. Nyalakan Musa, nyalakan Tuhan. Saudara, itulah orang yang hidup dengan masa lalu. Orang seperti ini pasti kering rohaninya. Nah kalau kering, ya itu tadi kelaparan. Orang kelaparan itu bahaya loh, yang bisa disesatkan. Karena apalagi zaman sekarang, zaman YouTube sekarang ini, ya zaman medsos yang tidak ada batasnya. Waduh, siapa aja bisa diambil. Kelihatannya, saudara, benar, tapi itu kadang-kadang nggak benar. Apa yang disangka orang ujungnya itu lurus itu ujungnya menuju kepada maut, itu tidak tahu. Ya, maka itu mari kita belajar jangan hidup dengan masa lalu. Kalau ada masalah jangan diulangilah masalah yang dulu-dulu itu. Tidak usah diingat-ingat. Ya, saya mau bacakan saudara ya dalam Yesaya 43 itu. Ya, Yesaya 43 tadi pagi ini saya baru ingat saudara. Saya bangun jam 3 itu saya baca ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, ya, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, ya, zaman dahulu, zaman purbakala, ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, selalu begitu. Yang baru, bukan yang di belakang, yang lama, diulang-ulang, saudara. Rasul Paulus saja melupakan apa yang di belakang, mengarahkan apa yang ada di depan. Ya, jadi ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, rumah tangga, kalau ada masalah jangan mundur. Ya, masa lalu itu tidak bisa dirubah. Ya, masa lalu itu bagian dari sejarah kita. Kita arahkan ke depan, jangan mundur lagi. Ya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku. Coba ini gambaran dari bagaimana jiwa-jiwa saudara. Ya, binatang hutan memuliakan aku. Serigala dan burung unta, sebab aku ialah membuat air memancar di padang gurun. Nah, dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Nah, ayat yang ke-21 perhatikan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Nah, jadi jangan balik lagi living in the past, jangan balik kucing. Ya. Saudara, kalau dulu itu jelek, itu anggap saja saudara membentuk, ya. Sampai Raja Daud itu ya, dulu waktu masih muda, orang muda dulu kan hidupnya juga ya tidak karuan-karuan mungkin.
Sampai Raja Daud tuh bilang apa? Dalam Mazmur 25, jangan ingat-ingat masa mudaku dulu, yaitu ya. Ayat yang ke-7. Mazmur 25 ayat yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Nah, Tuhan disuruh jangan ingat. Nah, dia sendiri juga sudah ditutup dengan darah Yesus. Sekarang arahkan ke depan, jangan balik ke sana lagi, ya. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Nah, mari saudara, jangan membangun Yeriko. Ya, coba yang di Facebook, ya, yang di mana itu, di Facebook, di YouTube ditulis. Jangan membangun Yeriko. Ya, ingat, jangan membangun Yeriko. Ya, coba ditulis. Saudara ingat enggak waktu Tuhan kasih perumpamaan tuh? Orang turun dari Yerusalem kemana? Dari Yerusalem kemana? Terus apa yang terjadi? Dikebukin, dihabisin. Ya, terus apa? Sekarat, setengah mati. Maka itu orang yang suka, ya, living in the past itu, hidup dengan masa lalu, ya seperti itulah. Ya, seperti dia seolah-olah sedang menuju ke Yeriko. Ya, jangan membangun Yeriko. Amin, amin. Ya, jangan bangun Yeriko. Ya, saudara, puji Tuhan ya. Jadi kalau ada apa-apa di rumah tangga maupun mau masih muda-muda semua, udahlah. Ya sudah, dosa-dosa itu jangan diingat-ingat lagi. Sudah ditutup dengan darah Yesus, apalagi diulangi, jangan sampai. Ya, yang sudah berumah tangga, kalau ada masalah, jangan diingat-ingat itu dulu. Ya, yang jelek-jelek sudah dikubur dengan darah Yesus, sudah itu nyerimpeti orang Jawa bilang. Ya, dan membuat damai sejahtera. Ya. Coba kalau orang jalan masih diserimpeti dengan masa lalu, mana bisa maju? Ya, saudara, akhirnya kesandung. Ya, padahal Tuhan bilang kita ini enggak kesandung loh saudara. Ya, Tuhan tuh bisa menjaga kita tidak tersandung. Ya, coba saudara baca itu dalam 2 Petrus ya. 2 Petrus itu tidak sampai tersandung. 2 Petrus pasal yang pertama, ya, saya bacakan saudara. Ya. Ayat yang ke-10, ya 10, 2 Petrus 1:10. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, ya maju kan, iman bertambah dalam kebajikan, bajikan bertambah dalam pengetahuan, pengetahuan bertambah dalam penguasaan diri, penguasaan diri bertambah dalam ketekunan, kesalehan kasih, naik, ya maju. Ya, terus apa yang terjadi? Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah apa? Tersandung. Tidak tersandung. Saudara ya, Kristen itu harus jangan menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tanggalkan jalan kebenaran. Nah, ya, jadi jangan membangun Yeriko. Wah, luar biasa ya responnya. Ya, jemaat, puji Tuhan karena di sini nggak ada orang. Jadi saya lihat Facebook sama YouTube. Ya, puji Tuhan. Ini jemaat kan di Facebook sama YouTube. Di sini cuma ada beberapa gelintir. Ya, beberapa orang. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, kalau sampai membangun Yeriko, kering. Kalau kering, kelaparan. Kalau kelaparan, hanya 2 pilihan. Saudara ya, mati atau balik lagi. Nah, jadi kalau mau balik lagi, ayo hargailah korban Kristus. Yesus tuh mati kan gak main-main saudara ya. Dia sungguh-sungguh mau mati. Saya selalu ingat tuh waktu Natal itu ya. Dia lahir untuk kita, dia mati buat dosa-dosa kita. Dia bangkit untuk mengampuni dosa kita dan memberikan hidup yang kekal. Wow, ya, puji Tuhan. Jadi mari ya, jangan sampai kita kering rohani. Kelaparan, saudara,
mari kita mau menerima hujan. Nah, hujan roh ya, dalam kitab Yoel pasal 2 kemarin saya sudah sampaikan hujan roh. Hari-hari ini Roh Kudus bekerja luar biasa. Ya, kita harus mau dipenuhi. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Nah, puji Tuhan. Sekarang ini penuh. Ya, saya sering kali nyanyi, kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu. Ya. Berhembuslah dan ubahkanku, kirim api Roh Kudus, minyak hujan dan angin-Mu. Wow, ya Roh Kudus seperti angin, hujan, ya. Api yang menguduskan. Ya, hari-hari ini Roh Kudus bekerja, saudara, luar biasa. Nah, maka itu di dalam kitab Ibrani tadi ya, kita lihat tadi apa tujuannya untuk menerima hujan roh ini. Ya, dalam Ibrani tadi supaya kita menerima berkat. Ya, kita menerima berkat. Nah, dalam pasal 6 tadi. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Nah, ini loh, sekarang ini saudara ya, Roh Kudus bekerja supaya orang Kristen itu bisa berbuah. Nah, menerima berkat itu orang Kristen itu berbuah. Ya, berbuah. Ya, jadi saudara ya, kita bersyukur ada istilahnya buah itu coba tolong Jeffrey ambilkan pointernya tolong ya, ketinggalan pointernya. Jadi saudara kan sering kan saya sudah sampaikan tuh ada 3 macam buah kan ya, 3 macam buah, ada 30, ada 60 dan ada 100 ya. Ini loh kesempatan kita kalau hujan itu turun supaya kita diberkati. Ya, diibaratkan itu tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan buah. Ya, puji Tuhan. Buah 30 kan buah pertobatan. Saudara, itu enggak kita itu istilahnya enggak usah kerja apa-apa, cukup bertobat saja. Ya, sudah dikasih poin sama Tuhan, dikasih modal. Langsung 30 dibenarkan sudah. Ini anugerah. Yesus yang mati ya, menanggung dosa saya dan saudara. Kita cukup percaya, kita cukup bertobat, lahir baru, itu sudah dapat poin 30 kali lipat. Ya, coba bayangkan. Ya. Saudara, kita dimodali dulu sama Tuhan itu. Ini kan luar biasa. Jadi bukan usaha kita dapat buah 30 kali lipat itu bukan usaha kita, ya saudara. Kalau saudara lihat ya di dalam apa namanya? Tabernakel itu ya, di dalam apa namanya mezbah korban bakaran, lalu juga ini apa kolam pembasuhan tuh bahannya dari tembaga. Tembaga itu artinya penghukuman ya. Siapa yang dihukum? Yesus yang dihukum. Yesus yang rela mati supaya kita diselamatkan. Puji Tuhan, kita dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Satu orang berbuat dosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Tapi satu orang yang taat, ya, saudara, mati di kayu salib dan dia bangkit. Ya, dia membenarkan semua orang yang percaya kepada dia. Supaya kemuliaan Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita. Nah, setelah itu tidak akan cukup kita. Saudara, kita harus ada perbuatan, yaitu masuk di dalam pintu yang kedua, supaya bisa menghasilkan 60 kali lipat hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara, kekudusan ini, ya, saya sudah katakan ya, kalau di halaman itu ibaratnya orang Kristen itu seperti umat, ya. Di dalam ruangan kudus diibaratkan seperti keluarga. Kita ini anak. Ya, karena barang siapa saudara ya dipimpin oleh Roh, dia adalah anak. Ya, puji Tuhan, sehingga kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi dalam ruangan kudus ini posisi kita sebagai anak. Nanti kalau kita udah ketiga
ya itu namanya posisinya sebagai mempelai. Nah, beda lagi. Ya, beda lagi, jadi umat, jadi anak, anak jadi mempelai. Mempelai itu 100, ya 100. Mempelai itu dewasa. Berbuah dalam kesempurnaan itu dewasa, saudara. Ya. Nah, untuk berbuah 60 ini, berbuah 60 ya itu harus mengalami didikan. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-12 yang sering kali saya sampaikan itu dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dilatih. Saudara, mana ada firman Tuhan aja bilang kalau kita sayang anak gak boleh sayang rotan. Ya. Anak itu harus dididik, saudara, supaya tidak menjadi anak-anak yang kurang ya, orang Israel itu sampai dalam kitab Maleakhi Tuhan bilang bicaramu itu kurang ajar, ya, karena dia mau dididik. Tidak mau dididik bangsa Israel itu. Mempersembahkan binatang yang cacat. Ya, sebagai imam mulutnya nggak bisa dijaga. Ya, saudara, kawin campur, kawin cerai, tidak membawa persembahan perpuluhan, nggak mau dididik, saudara. Bahkan juga akhirnya dia bilang apa? Percuma ibadah sama Tuhan, nggak ada apa-apanya. Buktinya lihat tuh orang nggak beribadah, hidupnya enak. Ya, kita ini sepertinya menderita. Sampai Tuhan bilang, kamu akan lihat nanti orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Sebab orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh akan disayang oleh Tuhan itu. Maleakhi pasal 3. Oh, saudara, kita jadi orang Kristen tuh kalau mau buah 60 dididik. Ya. Kalau salah ya ditegur. Ya. Saya sering kali bilang, ya cara mendidiknya itu dengan bahasa mata. Lebih dulu mata itu orang kalau dididik mata. Coba kalau anak sekarang itu ya orang tuanya ya matanya gini, anaknya matanya juga begini. Ya. Ya. Kalau dulu orang tua dulu matanya begini aja takut. Ya. Saudara, bahasa mata. Yang kedua bahasa mulut. Ya ini firman ini. Firman itu firman itu berguna untuk mengajar. Ya, untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, terdidik seperti Timotius terdidik dengan ajaran yang sehat. Ya, luar biasa. Jadi ini masa saudaraku kita dididik untuk hidup dalam kekudusan agar kita berbuah berbuah kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 22 juga kita berbuah dalam kekudusan. Nah, jadi didik. Ya, maka itu kalau salah ya ditegur. Ya, saya itu ngerasain saudara. Ya, benar loh. Selama pendidikan sebagai anak itu, itu kalau salah sedikit, ya, saya gak main-main caranya Tuhan itu. Kita harus sadar, oh ya salah. Ya, saya pernah dulu ya ini cerita aja. Pernah itu saya tuh marahin orang tua, saudaraku ya. Marahin orang tua itu. Tapi sama Tuhan tuh diajar itu apa? Kayak caranya Tuhan ngajar itu apa? Kena setrum itu loh, saudaraku. Kena setrum. Aduh. Bukan karena saya kan mesti kalau ada masalah apa mesti ngecek loh, kenapa ini ya. Terus Tuhan ingatkan, kamu sikapmu kurang hormat sama orang tua tadi. Ya, banyak saudara hal. Ya. Jadi kita harus peka sebagai anak itu. Ya. Daripada nanti yang kedua itu bahasa tangan. Tangan, nah ini tadi. Tangan itu saudaraku ya. Oh, kalau waktu itu siapa namanya? Naomi dan Ahimelek ya itu. Itu waktu kelaparan di Bethlehem. Diizinkan terjadi, dia malah minggat. Dia pergi ke Moab, saudara, karep-karepnya sendiri. Di Moab apa yang terjadi? Kilion dan Maklon tuh anaknya, Ahimelek juga. Ya, apa Ahimelek? Ya, mati. Tiga-tiga mati. Sampai Naomi bilang apa? Tuhan, dia bilang apa? Jangan panggil aku lagi Naomi,
Naomi itu namanya harum, ya maksudnya manis gitu. Panggil aku Mara. Mara itu pahit. Saudara, maka itu mari kita mau dididik, kita peka supaya berbuah dalam kekudusan tadi, berbuah dalam kebenaran. Ya, dalam Roma pasal yang ke-6, coba saudara lihat di sini. Ya, Roma pasal 6 ayat yang ke-22, 22 saya bacakan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ya kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Buah kekudusan 60 kali lipat. Baru nanti yang 100 kali lipat itu kita diberkati. Ya, diberkati. Saudara, dalam ya buah yang 100 saudara bisa baca dalam nanti dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, tapi kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-4 ini ya, saya bacakan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ini namanya buah yang sempurna, buah yang utuh, yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, karena dari ketekunan. Nah, ini sudah masuk kategori nanti mempelai. Wow, ya, tekun. Mempelai itu saudara dewasa, tidak ada orang menikah itu sama anak-anak itu tidak ada. Ya, saudara kalau diundang pernikahan mesti itu ya di pemerintahan juga kan minimal usianya harus dewasa. Ya, pernah kan kejadian anak-anak masih umur ya SMP itu menikah itu kan saudara, itu kan sudah di luar kewajaran. Ya, tapi yang normal itu ya sudah dewasa. Maka itu inilah buah 100 nanti. Tekun, haleluya. Ya, utuh, sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Nah, jadi ini diberkati Tuhan. Haleluya. Hujan yang turun itu tadi terus, hujan roh yang turun, itu tumbuh-tumbuhan itu akan menghasilkan buah. Itu diberkati Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu orang yang berbuah, saudara. Ya, orang yang berbuah itu diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 tadi. Tadi saya sudah katakan dari kering kepada berhujan. Sekarang dari hujan kok kering lagi. Kok aneh. Dalam ayat yang ke-8 tadi, tetapi Ibrani pasal 6 yang ke-8, jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, ini asik saudara ya. Ternyata ada semak duri dan rumput duri. Nah, ya, rumput duri dan semak duri ini apa? Saudara kan sudah kalau sudah ya gampang. Itu kan masalah ya saudara, kekhawatiran dunia ya. Ya, dalam Matius pasal 13:22 itu. Dalam Lukas pasal 8:14 itu apa? Kenikmatan hidup. Nah, sekarang ini kan zamannya. Nanti kan sudah di mana? Di mana-mana itu kan ada namanya mau jadi sultan, ya toh, mau jadi crazy rich, ya, orang kaya gila, nggak kaya tapi gila, soalnya nggak kaya jadi gila, sudah. Wah, sekarang ini zamannya, orang udah males kerja, kepengen kaya, maka itu mau jadi YouTuber, ya, saudara. Mau jadi ini jadi itu. Tuhan gak mau, tetap kerja yang benar. Ya, saudara, kerja yang benar. Nah, nanti kita lihat saudara ya. Jadi inilah tentang yang namanya kekhawatiran dunia. Untuk mengatasi kekhawatiran kan Tuhan sudah bilang apa? Jangan kamu khawatir. Ya. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apakah kamu? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Maka itu hidup lebih penting daripada makanan. Saudara, tubuh lebih penting daripada pakaian. Ya. Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Melainkan dari firman yang keluar dari mulutnya Allah.
Kalau kita punya yang lebih penting, pasti yang penting itu akan dijamin. Sekarang orang cari yang penting, tapi yang lebih penting diabaikan. Sudah, kalau kita punya firman, hidup lebih penting daripada makanan. Kalau hidup kita ada firman, manusia hidup bukan dari roti, dari makanan itu. Ini makanan ini kan cuma memang kita perlu di dunia, penting. Nanti siang saya makan. Kalau tidak makan lemes, sudah. Ya, penting, tapi yang lebih penting itu apa? Roti, firman Tuhan. Kalau ada firman, tidak usah takut, yang penting itu ikut. Kalau yang kan grade-nya kan begini ya, ini lebih penting, ini penting. Ya. Kalau sudah punya yang penting, belum tentu punya yang lebih penting. Sudah mentok kan ini penting. Tapi kalau sudah punya yang lebih penting, ini pentingnya di bawah, pasti Tuhan jamin gitu loh. Tidak usah takut. Ya. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Pakaian kan di luar, saudara. Ya. Sebab tubuh ini adalah tempatnya Roh Kudus. Di dalam inside-nya kita. Ya, kalau di dalam ini ada Roh Kudus, saudaraku, yang sebagai bait Allah, itu lebih penting daripada pakaian. Pakaian penting, saudara. Kalau kita nggak pakai pakaian kan kita dibilang apa? Orang apa? Tidak boleh ngomong orang gila, bisa disomasi. Ya, saudara. Jadi ya ada apa? ODGJ, ya. Orang dengan gejala jiwa, gangguan jiwa. Nah, jadi saudara, kita harus punya yang lebih penting. Tubuh kita ada Roh Kudus di dalamnya. Hidup kita ada firman. Kalau yang lebih penting ada, itu ikut nanti. Carilah kerajaan lebih dulu setelah kebenaran. Tidak usah khawatir. Ya, pasti Tuhan akan cukupkan kerja yang benar. Saudara, itu pasti Tuhan cukupkan. Ya, tidak usah khawatir. Ayo bilang di Facebook, di YouTube bilang, jangan kamu khawatir gitu ya, bilang jangan kamu khawatir begitu. Nah, karena jemaatnya kan di Facebook sama di YouTube. Iya. Ayo bilang jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir gitu. Ayo bilang jangan khawatir, semua bilang ya. Tadi jangan membangun Yeriko ya. Ya, sekarang jangan khawatir. Jangan kamu khawatir bilang ya. Ya. Jangan kamu khawatir. Nah, luar biasa. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ayo di YouTube juga bilang jangan kamu khawatir. Ya, puji Tuhan. Ya, ayo ditulis. Kalau saudara nggak nulis, saya nggak khotbah. Jangan kamu khawatir ya. Puji Tuhan. Nah, ini saudara, kekhawatiran dunia ini membuat semak duri, rumput duri. Baca ya nanti ya dalam Matius 13:22. Ya, yang kedua apa? Tipu daya kekayaan. Nah, tipu daya kekayaan. Ya, kalau sudah baca di dalam 1 Timotius pasal 6 itu, oh saudara, 1 Timotius pasal 6 itu, ya, sekarang ini bagaimana ya tipu daya kekayaan ini luar biasa. Ya, saudara, padahal ya dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke 9, 10 dan 17 itu ada beberapa hal itu dikatakan itu bisa mendatangkan pencobaan. Ya, orang ingin kaya itu. Ya, lalu terjerat. Waktu saya baca terjerat, jerat itu ada kaitan sama setan, saudaraku. Setan itu suka menjerat ya. Dalam 1 Timotius pasal 3 itu dan 2 Timotius pasal 2 juga itu setan itu tukang jerat ya itu. Hati-hati. Ya, kejerat itu namanya jerat itu ya, 1 Timotius 3 ayat yang ke-7 ya. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, iblis itu tukang menjerat loh saudara. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ya, ayat yang terakhir itu, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, ayat yang ke-26, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak. Nah, jadi iblis tukang menjerat. Ya, nanti akan saya lihatkan. Ya. Jadi ini tipu daya kekayaan tadi masuk dalam pencobaan, jerat, ya. Lalu juga mencelakakan, nafsu yang hampa, menenggelamkan. Ya, nanti sudah baca ya, menuju kepada kebinasaan. Ya.
tinggi hati, ya. Saudara berharap kepada yang tidak pasti. Saudara, sekarang kan saya tadi katakan, orang kan kepengen kaya semua. Wah, baru-baru ini kan lagi heboh, ada namanya, sekarang kan ada namanya trading, ya, kripto, macam-macam. Orang kaya mendadak. Tapi itu udah disetting, ya itu kan program, saudara. Jadi orang tuh kayaknya itu loh, senang dulu dapat, ya, dapat kan ini kan, dapat juga banyak, itu udah disetting, ya, akhirnya habis, ya. Kemarin di Tasikmalaya itu gara-gara trading ini, ya, ada yang bunuh diri, mahasiswa. Saudara, ya sekarang kan ada namanya afiliator, itu yang menggerakkan orang-orang untuk ikut trading itu. Itu kaya-kaya, ya, karena kalau dia dapat member, ya sampai ya 600 member, saudara. Itu penghasilannya bisa dapat 70%. Ada yang orang itu sudah ikut ini, saudaraku ya. Dia itu waktu Cina, ini lagi nge-boomingnya karena waktu COVID ini. Orang sudah, ya, kerjaan sudah susah-susah, ya. Ini dapat uang cepat, ya. Akhirnya banyak yang terjebak, ya, banyak yang terjebak. Nah, jadi saudaraku, sekarang ini kita harus ada tipu daya. Dari mana ingin kaya tadi? Itu semak duri, rumput duri. Ya. Saudara, lalu ada yang lagi dalam Lukas pasal yang ke-8 tadi itu adalah istilahnya kenikmatan hidup, ya. Kalau sudah baca dalam Lukas pasal yang ke-8, ya, Lukas 8 ayat yang ke-14 itu, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran tadi, ya, dan tipu daya kekayaan itu dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sekarang ini ada namanya hedonic. Ya, hedonic itu orang kepengen senang hidupnya, saudara, kepengen nikmat, ya, enggak usah susah-susah. Lalu kalau boleh dia pergi ke mall-mall itu belanja, barang yang mewah-mewah dan segala. Sampai dulu kan sekarang kan lagi heboh. Beli mobil Ferrari. 9M itu kontan, kecil. Ya. Lalu memamerkan rumah-rumah yang mewah-mewah luar biasa. Beli baju itu harganya 300 juta, murah katanya. Wow, sekarang ini hedonisme. Kenikmatan hidup dipamer-pamerkan, sudah. Nah inilah akhirnya orang Kristen juga tidak sedikit yang ikut-ikutan, timbullah namanya semak duri, rumput duri. Dan ingat tadi, sudah dekat kepada kutuk, dekat loh sama kutuk, berakhir dengan pembakaran. Wow. Jadi ini saudara, kalau saudara tadi baca ya, di dalam itu Lukas 17 itu zamannya Nuh, zamannya Lot diulang lagi, makan, minum, kawin, mawin, membeli dan menjual. Itu kalau membeli dan menjual itu nanti saudara baca dalam kitab Wahyu 18 sampai menjual nyawanya manusia. Wow. Ya. Kalau nanti saudara di mana di Sodom itu, zaman Sodom itu sudah ada LGBT. Zaman itu ya kaum gay itu udah banyak, saudara. Ya, di Sodom itu, mengapa Sodom sampai dihukum? Ya, maka itu akhirnya kita belajar lagi kepada Lot. Ya, Lot itu dia memandang Sodom itu seperti sorga. Dia masuk dia berkemah dekat Sodom, lalu dia masuk ke Sodom. Dan Sodom masuk di dalam hidup jiwanya. Jadi sekalipun keluar dari Sodom, dia tetap, saudara, karena sudah dikondisikan dengan Sodom itu, maka itu apa yang terjadi? Istrinya Lot itu, saudara, lihat ke belakang terus. Lot akhirnya juga kita lihat, akhirnya dia masuk di goa itu kan terkunci, lock. Ya, ini bukan lockdown, ini udah dikunci.
Hidup dengan saudara kedua anaknya itu. Wow. Ya. Maka itu ini kenikmatan hidup. Ya. Sedangkan kita diajarkan hari-hari ini adalah face to face ya. Dalam Mazmur 16 ayat ke-11, betapa nikmat senantiasa ya. Sukacita di dalam hadirat Tuhan. Berbeda, saudara. Kenikmatan kita bukan barang-barang dunia ini. Asal ada makanan, ada pakaian, cukup. Ya. Bukan saudara sampai ya harus brand ya. Saya itu kalau pakai jam biasa aja ya, biasa-biasa aja. Ya memang saya punya istilahnya kan sekarang ada jam apa smartwatch ya. Itu bisa tes tekanan darah, kolesterol gitu ya, macam-macam jadi. Itu ya kalau nanti kalau Tuhan berkati, tapi bukan sebagai kemewahan. Saudara, untuk kesehatan tidak ada masalah. Tapi sekarang ini orang sudah berlomba-lomba ya. Saudara, segala macam kenikmatan hidup. Nah, itu zamannya itu ya. Maka itu dalam nanti sudah bisa baca dalam Lukas pasal 17 itu zaman Lot, zaman Nuh ya. Akan sama juga terulang nanti menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali manusia terjerumus pada kenikmatan hidup. Dalam Lukas pasal yang ke-21 ya, Lukas 21 ayat yang ke-34 ya, Lukas 21 ayat 34 ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Nah, ya, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu, atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, ini jerat tadi ya dimainkan oleh iblis tadi. Ya, terjerat saudara. Ya. Orang kalau kejerat hutang itu namanya, waduh kan tidak enak juga. Jerat. Ya. Jadi ini hari-hari ini saudara hujan roh, mari kita berbuah, jangan lagi balik lagi tadi. Balik lagi. Tanpa disadari khawatir tentang dunia ini, gimana nanti, gimana, sudahlah percaya. Nanti kita nyanyikan, berserah kepada Yesus, haleluya, berserah. Ya, puji Tuhan, jadi tidak usah khawatir. Terus yang kedua, hati-hati tipu daya kekayaan. Zaman sekarang ini, saudara, ya wow, luar biasa. Ya, akhirnya orang males kerja, kepingin sugih, ya nanti cari pesugihan, ya balik lagi, ya kerjanya males, tidak mau apa namanya, istilahnya berkeringat itu istilah, males. Ya. Saya dulu nggak mau males, saudara, bener. Ya kerja itu buka kios, jalan kaki, naik bemo. Ya, saya bawa tas ransel, ya saudara. Makan bersama dengan teman-teman dari tukang ojek, ya, tukang kusir dokar. Wow, susah, saudara. Kerja sungguh-sungguh, ya. Tak boleh malas, ya, apalagi judi, ya. Nah, termasuk trading ini sekarang, ya. Sudah dicap itu sebagai judi online. Ya. Mari kita belajar tipu daya kekayaan ini, hati-hati supaya jangan tumbuh semak duri, ya, dekat dengan kutuk dan berakhir dengan pembakaran. Ya. Jangan kita cuma mencari kenikmatan hidup, ya jangan. Nikmatnya kita tuh ada di bawah kaki Yesus. Ya. Puji Tuhan. Ya. Dan saya waktu kemarin mempersiapkan ini, ya, karena ini ibadah online ya, saya tambah waktu sebentar. Kan nggak ada kerumunan, ya. Minggu depan baru kita lagi ya, serah, ya. Minggu depan kita terbatas ya. Terus saudara tahu, ya kalau Tuhan izinkan ya. Terus kutuk itu saya ingat di encounter itu dulu. Saya coba lagi cari saudaraku ya. Nah itu di encounter itu kalau orang kena kutuk ini gini loh saudara. Ya, gangguan jiwa, ya
mental. Ya, itu gangguan jiwa. Hati-hati saudara ya. Itu udah tanda-tanda kena kutuk. Lalu penyakit kronis yang sering dan terus terjadi berulang-ulang saat penyakit yang sama diderita oleh anggota keluarga. Ya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya mungkin kutuk itu sedang bekerja. Kutuk. Ya. Saudara, penyakit kronis. Ya. Lalu keguguran yang berulang-ulang. Ya. Penyakit wanita lainnya. Ya. Kehancuran rumah tangga. Ya. Saudara, maka itu hati-hati loh. Kalau orang sudah timbul yang tadi itu, rumput duri dan semak duri itu, ini mendekati pada kutuk. Ya. Akhirnya kehancuran rumah tangga dan keretakan dalam rumah tangga. Nah, retak. Gara-gara semak duri ini, rumah tangga jadi retak. Ya, sudah tahu retak? Retak itu kan retak tuh, ya. Kenapa? Ya, ini kan bahaya kalau retak itu lama-lama runtuh. Cerai gitu loh Mas. Sebelum cerai kan retak dulu, nah, longgar. Ya. Longgar dulu. Hati-hati, suami istri termasuk saya dan ibu gembala ini juga harus hati-hati. Gak boleh main-main, saudara. Kalau retak itu ya, itu tanda kutuk, harus hati-hati. Ya, lalu selalu punya masalah keuangan dan dililit utang. Nah, utang bisa tapi bayar kan. Kalau dililit itu kan kembali dijerat itu. Itu sudah kena kutuk. Ya, dijerat ya. Saudara, itu sudah tanda-tanda sudah mendekati kutuk. Ya. Terus sering apa? Ya. Cenderung sering mengalami apa? Kecelakaan. Nah, kecelakaan. Ya. Maka itu beberapa waktu lalu ada orang kok sering aja kecelakaan. Ya. Kalau dia tidak nabrak, dia ditabrak orang, saudara. Saya bilang kamu hati-hati, itu peringatan, ya, peringatan. Ya. Lalu juga banyak kasus bunuh diri dan kematian yang tidak wajar atau mati muda dalam sebuah keluarga. Ini sudah kutuk. Ya. Jadi bunuh diri itu akibat kutuk. Kematian yang tidak wajar, saudara ya. Kan Tuhan bilang manusia itu hidup ya bisa sampai berapa 70 tahun. Ya kalau ya dikasih bonus sampai berapa? 80 tahun. Ya. Saudara, jadi ini mati tidak wajar loh, tidak wajar. Ya. Lalu mati muda dalam sebuah keluarga. Ayo saudara ya, mari kita mau hidup berbuah. Ya, yang terakhir, ya kembali lagi tadi gambar yang tadi berbuah. Ya. Di dalam Ulangan pasal 30 waktu Musa bicara kepada orang Israel itu, pilihlah berkat bukan kutuk. Ya, pilihlah kehidupan. Ulangan pasal 30. Ya, puji Tuhan. Ulangan 30 ayat yang ke-19 saya bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Pilihlah berkat, jangan pilih kutuk ya. Yang terakhir ya, jemaat yang ada di Facebook, di YouTube, ayo ditulis, aku memilih berkat. Ya, aku memilih berkat. Puji Tuhan. Ayo ditulis, aku memilih berkat. Ya, puji Tuhan. Amin, saudara. Memilih berkat itu sama dengan kehidupan. Ya, hati-hati.
Sudah hujan turun, kita bisa bertumbuh, berbuah-buah untuk menerima berkat, ya kita berbuah-buah. Ya, jangan lagi tumbuh semak duri, rumput duri, ya kekhawatiran tentang dunia ini, ya tipu daya kekayaan dan apa saudara? Kenikmatan hidup. Setelah saudara nikmat di bawah kaki Tuhan, ya semua itu jadi nikmat kok. Ya, makan apa saja enak, baju kayak apa saja itu enak, ya. Sepatu yang kita pakai juga enak, ya saudara. Apapun, saya punya kacamata ini, saudara tahu berapa harganya? 25.000 loh saudara, enak kok. Ya gak mahal. Baju saya ini sudah tahu berapa? Ayo jawab, tahu nggak? 27.000. Ya, baju saya ini kan kelihatannya keren toh, asik loh, keren loh ini 27.000. Haleluya, puji Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan Yesus, ya. Jadi kenikmatan kita bukan brand, ya kalau pakai bajunya mahal, ya kalau bajunya mungkin harganya paling sedikit ini 1 juta atau 1,5 juta. Saudara, itu kenikmat enggak, ya? Nikmat kita, ya. Kalau sudah saya bacakan ya yang terakhir dalam Mazmur 16 ini ayat yang ke-11, wow luar biasa. Mazmur pasal yang ke-16, nikmatnya kita di mana? Ya. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Ya, di tanganmu, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Ya, di tangan kananmu ada apa? Ada apa saudara? Ada apa? Ada apa? Nikmat. Ya, nikmat itu loh ya. Jadi nikmat kita ada di dalam Tuhan, ya. Aduh luar biasa. Ya, haleluya. Apapun yang kita pakai, bermerek atau tidak bermerek, ada brand atau tidak, tetap nikmat. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan.